Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Dwi Marcelo Putra. Di sini saya ingin belajar dan ingin tahu seperti apa itu spa terapis nih. Nah, jadi di sini saya sudah bersama dengan Ibu Nur Hayati. Bisa memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nur Hayati sebagai Ketua Asosiasi Spa Terapis DPD Kalimantan. Bu, saya mau bertanya, apa itu spa terapis? Gitu. Spa terapis adalah seorang terapis pada usaha industri spa ya. Mungkin orang tahunya bahwa seorang spa terapis itu sama dengan tukang pijat, padahal tidak sama ya, karena seorang spa terapis itu adalah seseorang yang dibekali oleh kemampuan, keilmuan secara teori dan praktek bagaimana mereka harus mengerjakan treatment dengan benar, seperti itu. Nah, terus di spa seorang terapis itu ada lembaganya, Kak Bu? Ada asosiasinya untuk mewadahi mereka. Itu namanya apa tuh? Asosiasi Spa Terapis Indonesia. Oh, ya. Apa itu Asosiasi Spa Terapis Indonesia? Asosiasi Spa Terapis adalah asosiasi yang didirikan memang untuk mewadahi mereka ya, untuk mereka saling bersilaturahmi, kemudian mereka saling mendukung satu sama lain, juga untuk melindungi mereka, seperti itu. Nah, kalau nggak salah ini tuh seperti pelatihan ya, nanti ada ujian-ujiannya. Nah, memang seberapa pentingnya asosiasi ini mendukung penyelenggaraan uji kompetensi nanti? Oh, sangat penting, karena bagi asosiasi untuk meningkatkan kompetensi para terapisnya dan para anggotanya, serta untuk meningkatkan jenjang karir sebetulnya, jenjang karir mereka sebagai seorang terapis sesuai dengan tujuan berdirinya asosiasi, yaitu untuk meningkatkan peran spa terapis Indonesia melalui pembinaan, pengembangan kemampuan profesionalismenya, dan untuk berkompetisi secara nasional maupun internasional. Ya, karena asosiasi terapis ini juga ada kompetensinya. Jadi untuk peserta didik atau di industri mereka seleksi daerah ada, kemudian seleksi nasional ada, kemudian ASEAN Skill ada untuk wilayah ASEAN ya. Kemudian juga World Skill. Ini apa nih, Bu? Ini perlombaan seperti perlombaan ya, itu? Seperti lomba. Oh, bahkan saya baru tahu kalau ada perlombaan tentang terapis itu baru di sini nih, Bu. Ternyata sampai tingkat internasional ya, sampai ASEAN, sampai World gitu ya, tentang terapis ini ternyata luar biasa. Kalau kita mau gali banyak, ternyata bukan cuma terapis pijet-pijet doang gitu, ternyata banyak sekali apa yang perlu diketahui nih. Terus bagaimana nih bentuk dukungan asosiasi dalam rangka menggalakkan uji kompetensi yang akan diselenggarakan nanti? Bentuk dukungan kami sebagai asosiasi tentunya ini ya sangat penting, karena satu, kita akan mensosialisasikan kepada para anggota, kemudian juga ke lembaga-lembaga kursus atau pelatihan di daerah atau sekitar di provinsi ya kalau kami, kemudian ke dunia industri, serta memberikan pemahaman akan pentingnya sertifikasi untuk terapis mereka sendiri dan untuk perusahaan, seperti itu. Tentunya juga kami akan mensosialisasikannya juga melewati medsos ASTI, yaitu melalui IG dan Facebook. Terus setiap terapis nih, ini disebutnya terapis ya, seorang terapis nih. Mereka setelah mengikuti asosiasi ini kan sebagai kursus-kursus gitu. Nah, itu nanti apakah ada sertifikasinya? Ada. Nah, apa perlu sertifikasi ini bagi perorangan dalam dunia industri? Oh, sangat perlu sekali, karena saya kasih pengertian sertifikasi dulu ya. Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen, ijazah atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian. Itu ada di pasal 1 ayat 3 di Permendikbud
nomor 70 tahun 2008. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan, dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenjang dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. Seperti itu. Kemudian perlu nggak sertifikasi ini bagi perorangan dan industri? Penting sekali ya, karena dengan memiliki sertifikat kompetensi, seorang terapis mempunyai nilai plus saat melamar kerja atau saat bekerja. Karena pelaksanaan uji kompetensi ini tidak hanya diuji secara praktek, tapi juga secara teori dan digali kemampuannya tentang treatment atau perawatan yang dilakukan. Karena melalui praktek itu kita bisa melihat apakah pemijatannya itu udah benar atau belum, dan mereka banyak jatuh di teori. Ya, karena di teori itu seorang terapis itu harus minimal tahu 5 gerakan massage. 5 gerakan massage itu minimal. Kemudian berarti banyak nih Bu, minimal berarti banyak. Banyak sekali. Dari 5 itu dikembangkan. Kemudian mereka juga harus tahu anatomi secara umum. Kemudian kontraindikasi yang boleh dan tidak seseorang itu di treatment, dipijat atau mereka melakukan hidroterapi. Hidroterapi itu adalah perawatan air ya. Di situ ada steam, kalau di bahasa kita timung. Kemudian juga ada perendaman melalui berendam badan seperti itu. Kemudian lulur atau scrub. Nah di situ semua ada kontraindikasinya. Jadi seseorang nggak mungkin tanpa melalui belajar bisa melakukan itu semua. Nah bagi industri sendiri sangat penting karena salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha spa harus mempunyai STPT. Apa itu STPT? Yaitu surat tanda pengobat tradisional yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Itu penting sekali. Karena untuk mendapatkan STPT itu salah satunya ya harus mempunyai sertifikat kompetensi dari LSK. Jadi ketika sudah mengikuti asosiasi nih Bu, sudah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi, jadi nanti ketika sudah mendapat ijazah, ketika mau melamar sebuah pekerjaan tentang ini ya, spa seperti ini lebih mudah masuknya ya, karena ada pengalaman juga ya. Ya, setelah sudah melewati uji kompetensi ya. Kan tadi Ibu sebut tentang asosiasi dan LSK. Memang selama ini apa saja bentuk kerjasama asosiasi dan LSK sendiri? Banyak kerjasama yang kita lakukan, seperti sebelum kita melakukan uji kompetensi atau melakukan ini ya dengan LSK, kami biasanya mengadakan workshop atau pelatihan, pembekalan, tryout, atau bahkan kita mengadakan workshop tentang ilmu-ilmu terbaru di bidang spa yang saat ini apa yang lagi ngetrend. Biasanya kita mengadakan workshop seperti itu untuk menunjang uji kompetensi seperti biasa. itu. Kalau mengikuti pelatihan asosiasi ini berapa lama? Minimal jika di lembaga kursus 200 jam. 200 jam. Ya, dan di usaha industri spa biasanya mereka mengadakan in-house training. Nah, biasanya itu bisa sebulan karena mereka langsung di industri, mereka tidak akan diturunkan kalau memang belum memenuhi kompetensinya. Seperti itu. Jadi memang ada pelatihan khusus, ada exercise ya, gimana penekanan yang kuat, gimana penekanan yang nggak boleh, seperti itu. Uji kompetensinya ini di mana nih? Iya, kebetulan kalau di daerah kita ada tempat uji kompetensi itu namanya TUK, tempat uji kompetensi. Itu juga ditunjuk dan diverifikasi oleh LSK. Jadi tempat uji kompetensi ini layak enggak untuk dijadikan tempat uji kompetensi, dan tentunya melalui beberapa persyaratan ya yang distandarkan standar minimal lah dari sebuah spa, walaupun itu kecil, paling enggak mereka mempunyai peralatan standar. Nah, tempat uji kompetensi itu setiap kota biasanya ada satu. Ya,
seperti Kalau itu. di Kalimantan Timur sendiri itu di mana? Ada di Juanda, di LPK Amira. Harapan kedepannya nih untuk Kemendikbud ini kan tentang Kementerian Pendidikan ya. Ya, betul. Dan ini asosiasi ini adalah satu lembaga di mana dia menurunkan sebuah ilmu, pengetahuan, pendidikan kepada seorang terapis melalui LSK. Itu harapan kedepannya bagaimana tuh? Harapan ke depan bahwa uji kompetensi yang melalui beasiswa yang bisa diadakan di level yang lebih tinggi, karena selama ini bantuan beasiswa hanya untuk level 2 saja. Sementara level 2 itu level terendah. Sementara biasanya kalau untuk spa terapis ada level sampai 5 ya. Sampai 5. 5 sudah ke 6 ke 7 itu udah manajerial seperti itu. Jadi memang ada tahapannya. Karena itu diakui level 3 itu sama dengan lulusan SMP, kemudian level 3 SMA, kemudian diploma sama. Jadi ijazah sertifikatnya itu sama dengan ijazah pendidikan formal seperti itu. Jadi kedepannya kita berharap sih Kemendiknas bisa memfasilitasi untuk terapis-terapis kita menaikkan jenjang karir untuk ke level 3, karena sejak peserta didik kursus mungkin masih belum mempunyai dana ya, dananya terbatas untuk full mandiri, minimal dibantu separuh, mungkin seperti itu. Karena ketika seseorang ingin turun dalam satu bidang dan dia tidak punya, biasa kan ada tuh terhalang dengan biaya. Betul. Jadi harapannya ke depannya supaya Kemendikbud bisa membantu dalam masalah ini ya. Betul. Sebagai penutup nih, jadi bagaimana sih Bu perlunya uji kompetensi tersebut nih untuk para terapis-terapis nih? Ya. Uji kompetensi sangatlah penting untuk perorangan atau DUDI karena merupakan suatu pengakuan dari negara kepada seseorang atas pencapaian kompetensinya, dan khususnya untuk terapis agar sesuai dengan misi Asosiasi Spa Terapis Indonesia. 1. Bisa mencetak spa terapis yang handal dengan pengetahuan dan keterampilan, sikap profesionalisme yang tinggi. 2. Menciptakan spa terapis berkepribadian nasional yang dalam melakukan tugasnya senantiasa ingat akan kehormatan dirinya, kehormatan profesinya, kehormatan asti, dan nama baik bangsa. 3. Mengembangkan sikap spa terapis yang senantiasa ingin menguasai pengetahuan dan keterampilan baru, serta kemampuan untuk memadukan dengan teknik-teknik perawatan tradisional yang dikenal di Indonesia dan di mancanegara. Terakhir, memupuk harga diri spa terapis bahwa profesinya adalah sama dibutuhkan dan sama terhormatnya dengan profesi lain yang bertujuan membuat sesama manusia dapat hidup lebih sejahtera jiwa dan raga. Di sini istilahnya body, mind, and soul. Wah, ternyata banyak sekali ya yang mindset kita kalau seorang terapis cuma tukang pijat gitu. Ternyata banyak sekali apa yang tidak boleh dilakukan. Betul. Dan pengetahuan tentang anatomi sudah kayak dokter aja nih. Betul. Pengetahuan anatomi nih. Saya belajar banyak nih sama Ibu Nur Hayati nih pada hari ini. Mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan? Mungkin cukup sekian ya pemaparan saya tentang peran asosiasi SPA untuk menggalakkan uji kompetensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.